بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita panjatkan kepada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rohani, nikmat jasmani sehingga kita bisa berkumpul di masjid kebanggaan Pertamina Sumampil, yakni Masjid Al-Baitul Mu'minin. Tanpa salawat dan salam kita panjatkan kehadirat pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah dari zamannya jahiliyah dari zamannya ilmiah, dari zamannya gelap gulita dan zamannya terang benderang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Baitul Mu'minin dalam rangka kajian PDI Subampil. Insyaallah kajian pada hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Rahman Ismail, Profesor Ustaz Ali. Beliau akan membawakan tema kajian yakni memaknai hukum perubahan dan akuntabilitas dalam karir. Studi tafsir Al-Quran surat Al-Insyiqaq. Kepada Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك لا تكلنا على نفسنا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini Rabu tanggal 12 ya. 12 hari. Yang 12 ya, 12 ya. Tanggal 3 Desember tahun 2025 bertepatan dengan 1437 Hijriah pas 12 Jumadil Akhir. Insyaallah 77 hari lagi kita Ramadan. Sebentar lagi 77 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita semua para jamaah Masjid Al-Baitul Mu'minin, baik para pekerja maupun mitra kerja PT Pertamina semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keluasan dalam rezekinya dan kebahagiaan di dalam rumah tangga maupun diberikan
Amin amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan di dalam rumah tangga maupun di perusahaan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita yang tempoh hari beberapa lalu yang kita mengkaji surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 ya, yang termasuk surah Makkiyah. Ini ada di juz 4 juz ke-30 ya. Kalau yang bisa membacakan untuk kembali surah Al-Insyiqaq surah ke-84. Nanti ada sedikit pengulangan dan melanjutkan bagian kedua ini sampai tuntas surah akhir surat ini ayat 1 sampai 25. Ya. Al-Insyiqaq. Jadi awal. Silakan bapak-bapak bisa mengikutinya di tablet ataupun di gadgetnya masing-masing ataupun bisa mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mari kita sama-sama sedikit apresiasi pada ayat-ayat yang terdahulu telah kami sampaikan di awal-awal surat tentang
fenomena alam yang terjadi ketika menjelang kiamat. Ya. Di sini disebutkan ila sama syaqqat apabila langit terbelah. Terbelahnya langit, nggak kebayang seperti apa bencana yang akan terjadi. Sekarang saja kita menyaksikan di Sumatera Barat, Sumatera Barat, kemudian Aceh, sebagian atau seluruh daerah Aceh. Karena sebagian aja ya, tapi gubernurnya sudah menyebutkan sebagai tsunami kedua karena saking parahnya dan banyak korban juga yang berjatuhan meninggal. Artinya apa? Ini baru fenomena di atas bumi saja, tanah di atas tanah. Ya, ketika langit mengucurkan air hujan, dampaknya sudah seperti itu. Meskipun sudah kita pahami bahwa banyak kemaksiatan atau kejahatan dalam pembangunan hutan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, yang menyebabkan air itu mengalir bukan hanya membawa lumpur saja, tetapi banyak sekali potongan-potongan bulan-bulan kayu besar sehingga menabrak rumah-rumah dan menghanyutkan. Itu luar biasanya baru dari hujan. Bagaimana kalau langit terbelah yang turunnya bukan air, meteor, benda-benda padat, ya, sudah patut bayangnya. Wa izilat ikhtiariyah wa uqat wa izilat, dan mereka tunduk patuh langit itu sesuai apa yang dikatakan diperintahkan oleh Allah. Irobiha, karena Allah yang menciptakannya. Wa uqat, dan sudah sepatutnya dia tunduk. Itu langit yang begitu besar, yang begitu kali dijelaskan betapa luasnya langit, betapa luarnya, terjadinya Big Bang, ya udah miliaran tahun cahaya. Kita yang hidup di bumi ini hanya sekecil ini masih bisa berani mengembangkan aturan-aturan atau perintah-perintah Allah. Wa idal ardul muddat, demikian juga apabila bumi muddat dipanjangkan, artinya dihantarkan. Lalu wa'alqat ma fiha wa takhallat, dan dia melemparkan segala isinya, menghancurkan. Contoh kemarin yang dihancurkan apa? Dari dalam itu enak lumpur lagi itu selesai belum kalau saya lumpur masih ya. Wa'alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu lumpur itu terus keluar. Watakhalat, dan dia menjadi kosong. Nanti suatu saat di dalamnya kosong. Karena apa? Semuanya keluar. Yang sekarang ini hanya bagian kecil-kecil saja. Hanya isi keluarga pun juga tidak semuanya memungkinkan dan masih ada kehidupan. Nah, bagaimana kalau seluruh isinya itu? Wa'alqasna fiha. Dan nantinya Allah mengeluarkan kembali fenomena itu. Wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi pun taat patuh tunduk pada perintah Allah. Wa huqqat, dan sudah sepatutnya dia tunduk. Ini menjadi sindiran buat kita, ya, nasihat buat kita yang tegas Allah. Langit dan bumi saja harus tunduk patuh sama Allah. Kenapa kita yang kecil, hina, lemah, ya, yang tak punya kekuatan apa-apa, ya. Seharusnya kita jauh lebih taat dan patuh kepada Allah. Oleh karenanya Allah menyampaikan, memanggil kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahai wahal insan, wahai seluruh manusia, inna kaka atihum ila rabbika katakan,
sesungguhnya kamu bekerja keras di dunia ini ila rabbika menuju kepada Tuhanmu hatta dengan kerja yang sekeras-kerasnya faulati maka telah pun kamu akan bertemu menjumpai Allah. Jadi sehebat-hebatnya kerja keras kita ini nanti pada akhirnya endingnya adalah ketemu berjumpa dengan Allah. Tinggal nanti perjumpaannya ini apakah happy ending atau sad ending, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan yang ada di sini kita mohon kepada Allah kita semua husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Permasalahannya, nah inilah yang menjadi judul kita pada siang hari ini, yakni hukum tentang perubahan dan akuntabilitas ya. Nah, akuntabilitas itulah yang akan kita kupas dalam ayat-ayat ini yang disinyalir melalui ayat-ayat berikutnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamihi, maka kata Allah, adapun orang yang telah diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, dihitung, diakun ya. Dihitung. Akun itu kan menghitung hisab. Hisab yasira, hisab yang mudah. Artinya ini orang ahli berbuat kebaikan. Jadilah senang kalau kita dapat kitab dikasih catatan amal dari sebelah kanan sebagai bukti prestasi kita sebagai orang yang baik. Tentu kita akan merasa bahagia ya. Selanjutnya wayang qalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali kepada keluarganya. Nanti kita akan kumpul kembali dengan keluarga kita di surga dalam keadaan apa? Masrur, bahagia, ceria, gembira. Sebaliknya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang menerima kitabnya wara'a dhahrihi dari belakang. Jadi orang bahasa Jawa orang Sunda ini rombongan ya, ngasih tapi dari belakang gitu kan. Kalau Allah nggak hidup ngasihnya. Jadi Allah nggak senang lihatnya, maka dikasih dari belakang. Nggak mau dia. Kebayang kalau kita dikasih riba dilempar gitu kan, ini dapat aja. Tapi nggak mau melihat wajahnya. Itu kan saking benci. Nah ini nasib yang jangan sampai kita mendapatkannya. Fasawfa yad'u subura, maka dia yang dapat catatan dari belakang itu, dari belakang punggungnya, yad'u, dia akan berteriak subura. Celaka ini kita. Celaka dapat kita rapor yang catatannya buruk semua. Berharap kembali lagi ke dunia sudah habis. Sementara kematian tidak pernah bilang-bilang kepada kita, tidak pernah masih jadwal antrian kamu mati bulan Desember tanggal sekian. Ada apa pangeran? Tiba-tiba teman-teman kita yang SD sudah puluhan orang meninggal, teman yang SMP sudah separuh yang meninggal, yang SMA sudah sepertiganya pada meninggal. Cerdas ya, dari belum mati. Iya. Cerdas ya, benar-benar. Ada yang dihukum mati dikasih tahu dulu ya.
Ternyata mau dihukum mati kalau presidennya dapat abolisi lagi, dapat apa? Selain abolisi apa? Gerasi, amnesti. Jadi tidak jadi matinya ya. Masalahnya jadi ataupun tidak jadi, ini siapa kita terima buku raportnya? Yang mana pilihan kita? Mau dikasih rapor dari kanan kita, maksudnya ahli surga, atau dikasih buku rapor catatan sebagai ahli neraka. Dalam sebuah syair ini saya ingat belajar ini syair ini sejak tahun 90 atau MTS ini. Jadi saya dapat mengingatkan tentang kematian yang datang tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaniha lan mautu illa bil ajal. Ya man bi dunya ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Awal jazal fi ghaflati hatta lana min mulajat. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba, gak ngomong-ngomong, kecuali tadi yang didaftarkan dalam hukuman mati ya pada dia. Tapi sejatinya matinya sendiri itu baghtatan, tiba-tiba. Siapa yang sangka sekarang banjir bandang di Sumatera Barat, ya, di Aceh. Mereka mungkin sudah ada peringatan dini, tapi bagi yang mau dengar peringatan, kita aja kan latihan mau ada bencana, kita kemarin tuh latihan dulu ya, barangkali nanti terjadi bencana. Karena apa? Karena untuk memitigasi atau meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, adakah kita meminimalisir resiko kematiannya tiba-tiba? Wal qabru sundukul amal. Sementara kubur itu adalah menjadi sundukul amal, pembenaran amal ibadah kita. Dan di kubur usianya berapa tahun? Ada yang tahu? Kakek kita sudah puluhan tahun, kakek kita sudah ratusan tahun. Sampai kepada Nabi Muhammad dan para sahabat sudah 1500 tahun masih hidup. Itu tuh Nabi Muhammad yang Nabi akhir zaman masih kubur. Al-qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mautu illa bil ajal. Bersabarlah kalau sudah di dalam kubur. Mau ngapain lagi? Ala ahwaliha, segala kondisinya bagaimana terbayangkan. La mautu illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali sudah datang waktunya. Lalu kata para ulama menyebutkan dalam syair itu, ya man di dunia ishtaghal. Hai manusia yang sibuk sekali dengan urusan dunianya. Ini bagi orang-orang yang nggak kepikiran akhirat ya, boro-boro dipanggil sholat datang ya. Hai orang-orang yang sibuk untuk urusan dunianya, lupa urusan akhirat. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh telah menenggelamkannya apa? Tulul amal, panjang angan-angan, cita-cita, target yang menurut kita terlalu tinggi, terlalu utopis, tapi nggak selesai. Panjang angan-angan itu sudah menenggelamkan kita sehingga lupa kita dengan kematian. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana min ajal. Atau kita lalai tidak
pernah ingat tiba-tiba aja, pernah ingat tiba-tiba aja, sudah dekat, tiba-tiba maaf nih Bapak yang sudah ada ubahnya ya, dulu kita masih gagah perkasa, masih kuat, sekarang sudah mulai tanda-tandanya, ubahan mulai banyak, tinggi mulai rontok, mata mulai bangun ya, mulai kurang maksudnya, lalu badan cepat letih, cepat lesu. Dikira umur dunia itu akan selamanya, padahal hatta dana minul ajal, sebentar lagi ajal akan datang. Kita akan sadar. Nah, bersyukurlah kita hadir di sini dapat warning, dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri supaya nanti tidak menyesal mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Jangan sampai kita mendapatkan kitab catatan amal buruk dan Allah berikan dari sebelah belakang, atau ada di ayat yang lain juga dari sebelah kiri. Wa yasla sa'ir, kita lanjutkan ayat 12-nya. Wa yasla, dan dia yang masuk mendapatkan kitab amal, catatan amal buruknya itu dari belakang, dia akan masuk sa'ir kepada neraka sa'ir, neraka yang mulia. Innahu kana fi ahlihi masrur, sesungguhnya dia di dunianya senang sekali. Di dunianya hura-hura, glamor, flexi, boxy, macam-macam. Yang penting dia puas di dunia. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia akan menyangka, tidak punya firasat, tidak punya pengetahuan tentang hari akhirat. Allah yahur, bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Jadi mereka yang habis-habisan di dunianya mencari kebahagiaan, kegembiraan, sepuas-puasnya, tidak ada keyakinan bahwa suatu saat akan ketemu Tuhannya, atau tidak sadar bahwa kematian sedang mengincarnya. Barangkali bapak-bapak yang hadir di sini juga datang gabung dalam grup WhatsApp keluarga besar ya. Itu kalau lihat grup itu yang paling ramai apa responnya kira-kira? Ini baik. Itu kalau udah ada surat terakhir 2 orang ya, semuanya baru sadar dan mengirimkan stiker. Betul nggak? Kayaknya malu kalau lagi stiker. Padahal maksudnya itu pengingat warning pada kita. Teman-teman kita sudah beberapa orang dipanggil. Padahal saat itu juga keluarga kita ada juga yang dipanggil. Dan mudah-mudahan ini termasuk HDI saya kemarin. Juga dipanggil, padahal sehari sebelumnya masih ngobrol, masih biasa. Tiba-tiba usianya lebih muda, usianya istilahnya harusnya harapan hidupnya lebih panjang, tapi ajal sudah menentukannya, Allah sudah memanggil. Kita doakan teman-teman kita yang sudah mendahului, keluarga-keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kelapangan di alam barzahnya dan diterima iman Islamnya, juga memberikan pahala yang berlipat dan kelak kita berkumpul dengan keluarga kita dalam keadaan masrur dan bahagia. Alhamdulillah wa kulliya bis-salih al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan, Mbak. Allah berfirman, "Fala uqsimu
bisyafa, maka aku bersumpah bisyafa dengan cahaya merah senja. Cahaya menjelang maghrib, ya, menjelang senja, syafa. Walaili wa ma wasa, demi malam dan apa yang menyerupinya. Benda-benda langit yang tertutup oleh malam sehingga tidak kelihatan. Wal qamari idza tasaq, dan giliran bulan apabila telah sempurna, telah menjadi bulan bernama yang terang-benderang. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kata Allah, kalian semua akan naik, akan berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tabaqan an tabaq, fase demi fase, kondisi demi kondisi. Dulu kita mengalaminya, ya, ada yang hidup susah, sekarang senang, bahagia. Dulu miskin, sekarang kaya. Bahkan ada sebaliknya, dulu kaya, sekarang miskin. Dulu nggak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan. Dulu nggak punya istri, sekarang punya istri. Dulu nggak punya anak, sekarang punya anak. Dulu pengen banget menikah, itu persiapan yang menikah, untuk menikah kan, wah, segala upaya kita siapkan. Sekarang udah mau menikah lagi, menikahkan lagi, udah punya anak, masih harus menikah. Mohon doanya dari saya, insya Allah beberapa pekan lagi akan menikahkan anak pertama, dan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar kabunna tolong anto, sungguh kalian akan mengalami berpindah fase. Perubahan itu akan kita alami. Dulu kita mulai dari setetes mani, ya, yang hina, lalu menjadi segumpal darah, lalu ditambah tulang, otot dan lain sebagainya, menjadi orang bayi, anak bayi yang dilahirkan, lalu naik lagi kondisi kita menjadi wanita, bawah 3 tahun, naik lagi wanita, naik lagi terus remaja, naik lagi dewasa, gitu kan, naik lagi lansia. Sudah lansia apa? Tentu usia. Latar kabunna tawafat. Ini sebuah keniscayaan, kepastian pasti kita akan mengikuti tahapan yang sudah dijadikan. Di perusahaan juga demikian, ada tahapan jenjang karir yang dimulai dari bawah, ya, naik lower manager, naik ke middle manager, naik lagi ke apa? Paling atas apa? General manager. Kalau senior manager di bawah atau di atas? Masih di bawah, ya, tapi senior ya. Nah, itu semua akan berlaku. Itu hukum Allah, sunnah Muhammad seperti itu. Latar kabungan, tawafan. Pertanyaan Allah, fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman, tidak yakin terhadap sunnatullah ini? Artinya, mereka kenapa tidak mengingat Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian ini? Bahkan wa idza quri'a, dan apabila dibaca alaihim kepada mereka Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tak mau tunduk, patuh, tidak mau bersujud. Jadi kalau dengar baca Al-Qur'an itu malah panas di telinganya, malah nggak ada getarannya, nggak ada hidayah masuk. Selekatan Al-Quran itu mungkin karena nggak paham, mungkin juga karena nggak mau paham, mungkin juga karena ya kita
nggak mau mempelajarinya, nggak mau membacanya dan memaknainya, apalagi mengamalkannya. Nah, ini ditegur sama Allah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Mereka apabila dibacakan Al-Quran tidak mau tunduk. Nah, ini ciri-ciri orang yang nanti hidupnya di akhirat mendapatkan kitab dari sebelah belakang. Walilladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir ingkar, yukadzibuna, mereka mendustakan Al-Quran, enggak mau baca Quran, enggak mau dengar nasihat Al-Quran. Maka kata Allah, wallahu a'lamu bima yu'minun. Allah lebih mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan, baik disembunyikan dalam hatinya maupun disembunyikan ketika ia berbuat sesuatu, akhirnya mengingkari tentang ketauhidan Allah. Jadi nggak meyakini, nggak mengimani adanya Allah. Maka kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Gembirakanlah mereka dengan siksa yang alim. Bukan alim ya, pakai hamzah. Adzabun alim, siksa yang pedih. Kalau bacanya adzabun alim, salah. Ya, azab yang paling mengetahui. Kalau ada pakai alim, kalau Allah alim. Nah, fabashshirhum, maka gembirakan. Kok kalimatnya fabashshirhum ini kalimat yang penuh ejekan. Maksudnya, berikanlah kabar gembira dengan siksa yang itu. Artinya apa ya? Allah ngeledek kembali yang dulu orang-orang kafir ngeledek Allah atau tidak mau mendengar sesuatu. Maka sama Allah diberi kabar gembiranya adalah masuk neraka. Yang menarik ditutup surat ini dengan kalimat illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak terputus-putus. Dan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mengalir bagi kita hal yang tidak putus. Sebab kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a illa min salasin." Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amal solehnya kecuali 3 perkara. Min salasin. Apa itu? Sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Para ulama menjelaskan sedekah jariyah itu diantaranya wakaf. Ya, kita berwakaf tanah, wakaf gedung, wakaf termasuk wakaf ilmu. Ya, akan menjadi pahala yang terus mengalir ketika kita sudah di dalam kubur. Ajrul ghairu mamnun. Illa min salatin sedekah jariyah wa waladin saleh yang mulia, dan anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Nah, makanya bapak-bapak yang punya anak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak. Istri belum punya ya, berapa belum punya? Udah anak? Saya yang kemarin rumah saja yang belum punya. Mudah-mudahan yang sudah punya dari anak-anaknya soleh-soleh semua. Amin. Yang ketiga, apa juga? Sedekah jariyah, waladin soleh yang mulia, terus au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua memiliki bekal setelah kita
meninggal itu 3 perkara. Itu saja, mudah-mudahan tafsir surah Al-Insyiqaq ini memberikan kesan buat kita. Sebagai kesimpulan, barangkali pertama kita harus tunduk patuh kepada perintah Allah sebagaimana halnya langit dan bumi pun tunduk patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri menjadi insan-insan yang punya akuntabilitas yang baik, karena semua akan diperhitungkan dihisab oleh Allah. Ya. Bahkan di surat Al-Zalzalah ayat 8 Allah menegaskan secara spesifik itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan maka di akhirat dia akan melihat, akan mendapatinya. Dan siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, hasilnya sebesar biji atom itu saking kecilnya nggak kelihatannya, semua kita akan melihatnya catatannya kalau di akhirat. Nah itu maka akuntabilitas kita dipertanggungjawabkan, dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus meyakini bahwa semua ada masanya, ada fase. Tobakon atau perubahan itu keniscayaan. Kita harus siap-siap menghadapi kondisi demi kondisi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi terakhirnya adalah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan barangkali ada pertanyaan. Saya cukupkan sekian dulu. Kalau barangkali ada yang menambahkan, Pak Haji, tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada lagi harus kamu itu berbuat dari kebaikan, tapi di ayat itu dia hanya sebentar itu dalam besar seperti apa dari iman dari dalam sekali. Dan ayat bisa membantu dijawab. Jadi ini pertanyaannya berat, tapi banyak contohnya alhamdulillah. Semuanya nanti kita tinggal memilih dan memilah. Bagaimana orang yang sepanjang hidupnya maksiat terus tiba-tiba menjelang akhir katakanlah dalam lansia sadar. Akhirnya ya husnul. Sebaliknya ada orang yang baik dari kecilnya sampai dewasa sampai lansia, tiba-tiba pas mau meninggal kufur gede. Pertanyaannya gimana atau bagaimana nanti hisabnya gitu? Perhitungan hisab itu hak prerogatif Allah. Ini yang pertama yang harus kita kita yakini. Persis sama ketika kita mengadakan perlombaan pertandingan, biasanya yang menilai siapa namanya? Pasti ada juri ya, betul ya. Nah, keputusan juri itu tidak boleh diganggu, bukan? Ya. Juri itu memutuskannya di awal atau di akhir? Di akhir. Maka yang harus kita takutkan itu adalah hasil terakhir.
Jadi paham ya Pak? Ya. Jadi paham ya Pak? Di awal mungkin boleh-boleh saja santai, tapi yang penting di akhirnya ini. Ada yang menarik kemarin balapan mobil motor yang juara dunia itu anak usia 16 tahun dari Indonesia. Ada anak muda Indonesia mengalahkan di Barcelona itu hanya 0,07 detik. Nyari juara satunya hampir menang, dia bisa. Padahal dari garis belakang nomor 24 justru yang juara ya kan? Yang di awal atau di akhir? Jadi yang terpenting itu yang ke akhirnya. Karena di akhirnya itulah yang akan menentukan nasib kita. Iblis Pak, ketika menggoda Nabi Adam itu iblis itu adalah sejenis makhluk Allah dari golongan jin yang fasik, yang membangkang pada perintah Allah. Dulunya itu ada yang menyebutkan 80.000 tahun berzikir di sana, puluhan ribu tahun dia ibadah. Tapi gara-gara sombong, terakhirnya nggak mau sujud kepada Nabi Adam, gara-gara diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, dia merasa egonya naik. Kan saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah, orang tadi minta, orang tahu minti. Adam itu diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Jelas aku lebih baik. Gara-gara takabur itulah akhirnya Allah nggak suka. Diusirlah setan. Maka setan celaka. Padahal puluhan ribu tahun dia ibadah. Ada contoh dalam kitab-kitab tafsir terdahulu. Contohnya adalah Barsisok ya. Barsisok itu ulama besar zaman Nabi Musa yang ibadahnya luar biasa, doanya senantiasa dikabul, tapi akhir hayatnya mata kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Nah kita di sini juga diberikan contoh-contoh seperti Rasulullah dulu dakwah kepada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu bapaknya Pak tidak mau masuk Islam, tapi anak-anaknya luar biasa jadi berjuang. Ikrimah bin Abu Jahal itu berjuang Islam meskipun bapaknya menentang Islam. Seperti itu. Oleh karenanya maka dalam dakwah Islam kita tidak boleh menjudge, tidak boleh memfonis seseorang yang sekarang kelihatannya jauh sekali ke masjid, jauh sekali ke acara pengajian. Jadi kita nih yang ngaji di malam ya, jangan mudah memfonis jangan jauh banget. Jangan nanti suatu saat dia lebih aktif, lebih semangat dari kita untuk mengkaji ilmu agama, ibadah, zikir, istighfar dan sebagainya. Kita hanya diuji untuk bertahan sampai akhirnya seperti itu. Maka yang wajib kita pertahankan ini sesi terakhirnya. Adapun nanti timbangannya Allah sudah berikan batasan tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya'mal. Siapa berbuat kebaikan sebiji sawi atau sebesar atom saja yang nggak kelihatan itu, mungkin nggak kelihatan amal-amal yang hati ya. Nah, itu juga nanti akan kita dapatkan. Sebaliknya kalau kita jahat, kita maksiat, maka juga kita akan dapatkan. Dan insya Allah hukuman Allah pasti adil seadil-adilnya. Tidak seperti hukuman di dunia. Contoh kalau kita membunuh satu orang, ya, jawab apa? Hukumnya apa? Bunuh lagi kan? Betul nggak? Kalau membunuhnya ribuan orang, ada nggak yang membunuh ribuan orang? Ada. Netanyahu,
Ya kan? Firaun punya regulasi bayi yang lahir laki-laki bunuh semua. Lalu hukumannya gimana bunuhnya? Firaun kan cuma satu nyawa. Di mana keadilan Allah? Beruntungnya kita tahu dari Al-Quran bahwa siksaan Allah itu di akhirat akan merasa betapa menyakitkannya bagi orang yang berbuat dosa membunuh. Apalagi mutilasi dari potong-potong. Allah telah punya apa solusinya untuk hukuman yang seperti itu. Di antaranya dia akan masukkan nanti kulitnya orang yang terbakar itu digantikan lagi, disiksa lagi, dibakar lagi, disembuhkan lagi, dibakar lagi, berulang-ulang. Dan selama-lamanya dia hidup di neraka. Nah, itu keadilan Allah. Kalau hanya matinya sekali, sekarang membunuhnya begitu banyak, kan tidak adil ya. Itu dia. Barangkali Pak Eko atau Pak Mas Fajar punya jawaban tambahan. Itu yang saya sanggup pahami selama ini, bahwa keadilan Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan keadilan manusia yang ada di dunia. Hukum Allah, hukum yang akan bersama. Silakan memperkuat ya. Kuat ya, lapar ya. Sepengetahuan saya seorang saya dengar mudah-mudahan benar dan bisa ditangkap. Jadi ada dua kisah yang tadi Husnul Khotimah sama Husnul Khotimah. Kalau yang pertama mungkin pernah dengar yang kisah 9 membunuh 99 orang. Kemudian dia mendatangi seorang rahib. Ini kisah dari Ibnu Katsir kalau salah, tafsir. Kemudian dia mendatangi seorang rahib. Kemudian dia apakah bisa saya bertobat dengan setelah membunuh 9 orang? Rahib itu menjawab tidak bisa. Kemudian dibunuhlah rahib itu jadi 100 orang. Kemudian datang lagi dia ke rahib berikutnya dan rahib berikutnya menjawab bisa setelah membunuh 100 orang tadi. Kemudian dia suruh ke daerah yang menyembah Allah supaya ditaubat dan menjauhi daerah sebelumnya yang dia banyak berbuat maksiat. Kemudian di perjalanan dia tinggal. Kemudian datanglah malaikat. Mungkin malaikat ya ceritanya. Kemudian datanglah malaikat kebenaran dan neraka dan surga lah ya. Kemudian Allah menakdirkan dia hanya selisih 1 jengkal ke arah surga, ya, ke arah kebaikan itu. Ya. Akhirnya pemuda itu masuk surga. Karena tadi di akhir dia mau bertobat. Kemudian ada lagi kisah yang sebaliknya ya, sahabat Nabi sebelumnya mau masalah yang dia tidak sabar mau ketika berjihad perang apa istilahnya. Dia menusukkan dirinya ke Mekah ya. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa dia itu masuk neraka karena tidak sabar. Jadi hanya udah saya tidak terbunuh-bunuh di perang ini gitu. Akhirnya dia menusukkan dirinya. Saya lupa nama sahabatnya. Dan dia dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia masuk neraka. Ini bukan mati sakit ya. Bukan mati sakit. Sakit kalau di Jawa. Sebelum mati diserahkan. Padahal sebelum-sebelumnya dia udah ikut orang berjihad. Tapi kan dia nggak mati-mati. Padahal niatnya itu dia pengen mati syahid. Akhirnya pada perang yang itu saya lupa nama sahabatnya. Ya, saya ending.
Kalau kita bunuh diri lah gitu, dan akhirnya masuk neraka, itu kayak kaji. Berarti setelah kita harus hati-hati ya, masih bahwa ya kita tidak tidak kecil kemungkinan Allah merubah takdir kita ya, bahwa kita akan pasti mati husnul khotimah, dan takdir yang menabrak segera itu kata Nabi yang dapat merubah takdir itu diantaranya adalah doa. Ya. Doa itulah yang akan merubah takdir kita. Allah sudah tentukan kita mati begini, ya di sini waktunya begitu, tapi ketika kita banyak berdoa meminta kepada Allah untuk husnul khotimah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin begitu saja Pak. Terima kasih atas inspirasinya tadi dari Pak. Dan mari kita ikut kajian kita bersama-sama dengan Ustaz Rian. Terima kasih Pak Ustaz atas kajian kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siap-siap. Namanya konsumen dari di Prabowo. Dia malah sabar, tapi sakit malah sendiri. Siapa